Hari ini saya mau berbagi kasih karunia lewat buku kedua, masih di Perjalanan Padang Gurun. Kita masih di fase kedua Perjalanan Padang Gurun, bagian yang kedua. Eh, Hah? Earphone. Sebentar ya. Siapa yang bisa jadi co-host? Bantu mute. Vera ya, Vera. Oke. Nah, fase kedua Perjalanan Padang Gurun itu eh, cuma ada 3 perkemahan. Terakhir itu di fase pertama kita belajar 10 perkemahan sampai ke Rafidim. Lalu kalau menurut bilangan 33, mereka berangkat dari Rafidim, berkemah di Gunung Sinai, habis itu di Kibrot Ta'awa, lalu ke Hazerot, lalu ke Ritma. Nah, nanti Ritma itu udah fase ketiga. Jadi fase kedua itu cuma 3 perkemahan. Minggu lalu kita udah bahas Gunung Sinai, khusus Gunung Sinai. Di Gunung Sinai itu dicatat tanggal-tanggalnya. Mereka masuk ke Gunung Sinai itu tanggal 1 bulan ketiga, dan tinggal di situ sampai tanggal 20 bulan 2 tahun berikutnya. Dicatat di bilangan 10 ayat 11. Pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu. Jelas sekali di situ. Nah, Padang Gurun Sinai sendiri arti namanya itu eh, apa ya? Eh, hutan semak duri. Nama lainnya itu Gunung Horeb. Horeb itu tanah kering. Beberapa peristiwa yang minggu lalu kita bahas itu yang pertama, dibuatlah perjanjian Gunung Sinai. Dicatat di Keluaran 5:19 ya. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Nah, setelah diikatnya perjanjian, kemudian terjadi eh, peristiwa patung lembu emas. Ketika Musa lagi di atas gunung, Musa lagi menerima perkataan-perkataan firman dari Tuhan, di bawah gunung terjadi Harun dan orang-orang Israel bikin patung lembu emas. Nah, setelah Musa turun, terjadilah proses pemisahan, di mana orang-orang Lewi pada akhirnya berpihak kepada Allah, dan mereka yang dipercaya Allah untuk apa? Menggantikan semua anak sulung, dan mereka akhirnya diizinkan mendekat kepada Allah. Kemudian setelah peristiwa patung lembu emas, ada peristiwa Musa naik turun gunung lagi. Itu nanti detailnya tuh di buku ke-7. Nah, sampai terakhir kali Musa turun itu tanggal 10 bulan 7. Nah, selama itu Musa di atas gunung itu terima banyak firman Tuhan, termasuk dengan tentang imam bagaimana, tentang tata cara ibadah bagaimana, terus tentang bait sucinya sendiri yang berupa kema itu bagaimana susunannya, bagaimana bentuknya, bagaimana bahannya. Semuanya itu dikaruniakan Tuhan kepada Musa. Nah, lalu setelah tanggal 10 bulan 7, Musa udah nggak naik lagi ke atas gunung. Kemudian ada peristiwa pada tanggal 1 bulan 1, dicatat di Keluaran 40 ayat 17, dan terjadilah dalam bulan yang pertama, tahun yang kedua, pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. Nah, jadi sejak tanggal 10 bulan 7 sampai tanggal 1 bulan 1 itu masa persiapan. Mereka siapin bahan-bahan, apa yang harus ditenun, apa yang harus dibuat, apa yang harus diukir, semua disiapkan di situ.
untuk mempersiapkan kemah suci. Sampai tanggal 1 bulan 1 tahun yang kedua itu dibangun kemah sucinya. Nah, kemudian ada satu peristiwa penting lagi, yaitu pada tanggal 1 bulan 2 di Bilangan 1 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua, sesudah mereka keluar dari tanah Mesir, hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang. Orang demi orang, engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Nah, jadi tanggal 1 bulan 2, mereka mulai dicatat. Yang 20 tahun ke atas, cowok, dan yang bisa berperang. Nanti kalau baca ayat-ayat selanjutnya, di situ kita bisa tahu bahwa ada 603.550 orang. Nah, habis ini mereka jalan lagi. Nah, ini kita akan mulai belajar ya. Mereka jalan lagi dari Gunung Sinai, dicatat di Bilangan 11, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan. Maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Jadi mereka lagi jalan, di antara perjalanan itu ada orang yang kayak bener-bener nggak niat untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya mereka ngapain? Berlambat-lambat. Makin pelan, lama-lama jalannya makin belakang. Nah itu, di kata tepi itu di situ. Maksudnya di pinggiran. Nah jadi api Tuhan itu menyala dan menyambar di pinggiran itu. Mereka adalah orang-orang yang bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Jadi selama 1 tahun perjalanan mereka di padang gurun, mayoritas kan mereka tinggal di Gunung Sinai kan. Mereka menyimpulkan kehidupan itu adalah apa? Buruk adanya. Makanya mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan hantam. Sebelumnya, sebelum ada diberikan perjanjian, mereka bersungut-sungut Tuhan nggak hukum. Tapi sekarang pun Tuhan hukum. Nah, kemudian mereka jalan, mereka sampai di Kibrot Tawa. Kibrot Tawa itu arti namanya itu dari kata menguburkan hasrat atau menguburkan nafsu birahi. Atau bisa juga kuburan bagi orang-orang rakus. Dicatat di Bilangan 11 ayat 4. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Dulu mereka awalnya bangsa itu kalau teman-teman ingat mereka lari kian kemari untuk ngambil mana itu. Sampai hari Sabat pun disuruh jalan keluar, mereka tetap keluar mau cari mana itu. Sekarang mereka bilang apa? Nggak ada apa-apa, cuman mana ini aja tiap hari. Tiap hari mana? Tiap hari mana? Kami kangen daging. Ikan, timun, semangka, bawang. Akhirnya mereka bersungut-sungut dan mereka mencobai Allah. Di Mazmur dicatat tentang peristiwa ini, mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan, menuruti nafsu mereka. Mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Lalu, bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas bumi.
Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu, setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Nah, jadi karena mereka bersungut-sungut, Tuhan memberikan mereka makan daging. Berupa apa? Burung-burung puyuh. Kalau kita lihat ilustrasinya ya, misalnya di tengah ini perkemahan orang Israel. Maka ke arah manapun mereka pergi, selama satu hari perjalanan, itu semua burung puyuh. Jadi burung puyuh itu benar-benar banyak. Bayangin ya, kita ada di tengah-tengah, dikelilingi oleh burung-burung puyuh. Kemanapun, mau ke utara, selatan, timur, barat, sehari perjalanan, itu burung semua. Dan nggak tanggung-tanggung, tingginya itu 2 hasta. 1 hasta itu kan 45 sentian. Itu hampir 1 meter. Bertumpuk-tumpuk saking banyaknya. Bilangan 11 ayat 33. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Jadi orang-orang itu, kalau teman-teman baca ayat sebelumnya, mereka kumpulin kan, begitu mereka makan, baru mau masuk mulut, dihantam Tuhan pakai tulah, mati. Nah, kalau kita mau review perjalanan padang gurun sampai sejauh ini, khusus di fase kedua ya, waktu mereka berkemah di Kibrot Ta'awa, sebelum mereka berkemah di Kibrot Ta'awa, mereka itu sudah lama berkemah di Gunung Sinai kan. Nah, sejak mereka keluar dari Gunung Sinai, patung lembu emas itu sudah hancur. Jadi kalau misalnya mereka ditanya, kalian dulu penyembah berhala ya? Iya, kami dulu menyembah berhala di Mesir. Kemudian kami di bawah Gunung Sinai menyembah berhala lembu emas. Tapi sudah dihancurin. Kemudian apa lagi? Mereka sudah memiliki tata cara ibadah yang teratur. Nanti di buku 9 teman-teman akan belajar. Imam besarnya harus ngapain, imam biasanya harus ngapain, orang lewinya harus ngapain, bawa korbannya berapa macam, bahannya apa, ukupannya bagaimana, nanti itu dibahas semua. Jadi tata cara ibadahnya teratur. Kemudian kemah sucinya itu sudah dikasih, bukan cuma sudah dikasih gambarnya, mereka sudah sama-sama bikin. Mereka sama-sama bikin, mereka sama-sama dirikan kemah suci itu. Dan mereka beribadah di kemah suci itu. Kemudian hukum Tauratnya mereka sudah punya. Hukum-hukum Tauratnya sudah mereka punya dan mereka sudah catat. Bahkan 2 loh batunya pun mereka ada. Berikutnya apa lagi? Imamnya pun ada. Imamnya pun ada. Ada imam-imam yang sudah diangkat secara resmi jabatan-jabatannya. Nah, jadi kalau kita melihat sampai sejauh ini, artinya mereka itu sama sekali sudah tidak menyembah berhala. Dari luar, kalau kita lihat dari luar, dengan apa yang mereka lakukan, maka kita sadar bahwa oh mereka itu bukan penyembah berhala. Mereka adalah penyembah Allah. Jadi mereka adalah umat Allah. Tapi lewat fase kedua, Tuhan mau memperlihatkan hal yang lebih dalam lagi. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Definisi rakus itu adalah tidak puas dengan keadaan dan mengejar hasrat diri melebihi bagiannya. Maka dari itu dicatat di Perjanjian Baru di Kolose 3, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kerajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Atau di Efesus 5 juga, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Keserakahan itu disamakan dengan penyembah berhala. Nah, jadi dari luarnya itu mereka itu benar-benar
umat Allah beribadah. Tetapi di dalamnya penuh dengan keserakahan. Di mana atau bagaimana keserakahan ini tampak? Bagaimana kita bisa tahu kalau mereka serakah? Keserakahan mereka itu terlihat ketika mereka tidak menguduskan diri. Kalau kita baca ya, Bilangan 11 ayat 18 sampai 20. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Nah, jadi Tuhan tuh udah kasih tahu, kalian harus kuduskan dirimu besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberikan makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan, bukan hanya 1 hari, kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak, karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu, dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tuhan bilang apa? Aku akan kasih kamu daging sampai kamu muak. Sampai makan tuh sampai keluar dari hidung, saking muaknya. Asal kamu kuduskan diri. Tapi mereka tidak menguduskan diri. Kalau kita baca di Bilangan 11, ayat 31, lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan, dan di sekelilingnya, kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya, dari atas muka bumi, lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu, dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu, setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkan lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Nah, 10 homer nih sebanyak apa? Satu gomer, satu gomer itu tuh adalah mana yang mereka boleh kumpulkan sehari. Jadi mana itu kalau untuk satu orang cukup ambil 1 gomer. Kalau ngambil lebih, nanti busuk, Tuhan bilang. Cukup 1 hari. Tapi kemudian kalau kita apa ya, untuk bisa mengerti di hari ini, 1 gomer tuh kira-kira kalau sebanyak 43 telur ayam. Banyak kan? Hampir 2 kilo loh. Hampir 2 kilo telur. 1 homer itu 100 gomer. Berarti ada 4.300 telur ayam. Masing-masing orang mengumpulkan 10 homer, berarti 43.000 telur ayam. Kalau 1 gomer itu untuk 1 hari, kalau 1 gomer itu untuk 1 hari, berarti 1 homer itu untuk 100 hari. Kalau 10 homer itu untuk 1.000 hari. Jadi masing-masing orang mengumpulkan makanan untuk bertahan hidup selama 1.000 hari. Ya kira-kira 3 tahun lah. Dan menyebarkannya di sekeliling perkemahan. Nah, kenapa mereka lakukan ini? Karena mereka takut burung puyuhnya terbang. Walaupun Tuhan berkata, aku tidak akan kasih kamu makan sehari, atau 10 hari, atau 20 hari, tetapi sebulan, mereka takut kalau mana kan memang turun tiap hari ini. Tapi kan kalau burung punya sayap, dia bisa terbang kapan aja. Kalau mereka kira-kira, aduh, hari ini nggak betah di sini, mereka terbang gimana? Bagi orang Israel, di waktu itu, burung-burung puyuh yang ada di sekitar mereka itu adalah harapan hidup. Itu adalah sesuatu yang bisa menjaga kelangsungan hidup mereka di sisa perjalanan mereka. Makanya, lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu, dan sepanjang hari esoknya, jadi itu pagi, malam, paginya, selama 1,5 hari. Padahal Tuhan bilang apa? Kuduskan dirimu. Tapi mereka bekerja sepanjang hari, sepanjang malam, dan sepanjang hari esok.
Jadi ini adalah rupa aslinya mereka. Di saat mereka datang ke kemah suci dan berlutut di hadapan Tuhan sambil mendengarkan firman, sambil nyanyikan pujian, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Itu waktu kebaktian. Tetapi kalau melihat rupa mereka yang seperti ini, penuh dengan keserakahan. Mereka kumpulin untuk makan 3 tahun. Makanya Tuhan hantam mereka, belum masuk ke mulut, mati. Nah, penyebab keserakahan ini bisa masuk, itu dicatat di Bilangan 11 ayat 4. Oh, sebelumnya kita baca dulu nih, Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Tidak tergantung pada kekayaannya itu. Nah, kalau baca di Bilangan 11 ayat 4, saya ada catat di sini nggak ya? Itu ada orang-orang bajingan kan tadi. Orang-orang bajingan ini kalau lihat bahasa aslinya tuh orang-orang bajingan tuh bukan orang Israel, tapi mereka ikutan keluar ketika orang Israel Exodus. Nah, orang-orang ini mereka yang duluan, yang pertama-tama bersungut-sungut sambil menghasut orang-orang Israel. Akhirnya satu bangsa Israel itu terhasut. Nah, yang mau diajarkan ke kita itu apa? Tuhan mau memperingatkan kita lewat peristiwa ini, hati-hati di sekitar kita banyak orang yang bersungut-sungut. Dan ini menular. Jadi kita harus waspada sama sekitar kita ya. Berikutnya, Tuhan mau kita masing-masing, termasuk saya, untuk periksa hati kita. Apakah kita ini tipe orang yang terlalu sering bersungut-sungut? Karena benih sungut-sungut ini parah. Sungut-sungut itu bisa membuat kita membuang semua kasih karunia yang sudah kita terima. Mau itu diberikan tiang awan, tiang api, mau laut merah dibelah, mau mana turun dari sorga, air pahit jadi manis, air dikeluarin dari batu, semua kasih karunia demi kasih karunia yang Tuhan berikan kepada mereka, di perjalanan padang gurun, mereka buang semua. Gara-gara apa? Sungut-sungut. Akhirnya sukacita kita hilang. Ujung dari sifat ini apa? Bawa kita kepada, ketika kita kehilangan sukacita dan bersungut-sungut, yang membawa kita menuju ke hawa nafsu kita. Akhirnya apa? Binasa. Binasa. Nah, oleh karena itu, mari masing-masing kita introspeksi diri untuk cek apakah ada keserakahan di dalam diri kita ya. Nah, sebelum kita masuk ke Hazerot, apakah orang-orang Israel ini sebelum tiba di Kibrotawa, sebelum mereka diberikan peristiwa ini, apakah mereka sadar kalau mereka itu seperti ini? Kayaknya nggak sadar ya. Mereka sudah terbiasa seperti ini atau terlalu lama di Mesir seperti ini, akhirnya nggak sadar. Rupa yang mereka tampakkan itu sangat berbeda dengan rupa mereka di waktu mereka ibadah. Kehidupan kita waktu ibadah di gereja sama kehidupan kita di luar itu sama atau berbeda sih? Nah, orang-orang yang mencari keuntungan diri itu dipenuhi dengan keserakahan tanpa mempedulikan kekudusan. Yang harus kita pedulikan itu apa sih? Kekudusan. Tanpa mencari keserakahan, tanpa ada niat campur tangan dalam pekerjaan pengudusan. Kata penulis di buku kedua, di gereja itu banyak orang seperti ini. Sama sekali nggak mau terlibat dalam pekerjaan pengudusan. Terlibat dalam pekerjaan gereja, nggak mau. Hanya mementingkan apa? Keserakahan yang ada dalam dirinya. Semoga kita bukan orang yang seperti itu ya.
Berikutnya Hazerot. Hazerot itu arti namanya pagar atau menentukan batas atau keterbatasan. Kalau bilangan 11 ayat 35 dicatat dari Kibor Tawa berangkatlah bangsa itu ke Hazerot dan mereka tinggal di situ. Nah, peristiwa yang terjadi di sini adalah Musa ngambil perempuan Kus. Bilangan 12 ayat 1, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Nah, ini peristiwanya. Kalau baca lanjut, itu nanti Miriamnya kena kusta di hukum Tuhan. Kusta itu penyakit yang enggak berasa, tapi tiba-tiba organ tubuhnya lepas satu persatu. Nah, kalau di Alkitab, kusta itu gambaran dari kesombongan. Singkatnya, Miriam sama Harun itu menuntut jabatan yang setingkat, atau mereka menyamakan diri. Makanya mereka berkata, oh Musa, ngambil perempuan Kus. Emangnya Tuhan tuh berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga? Pendapat mereka seperti itu kan. Nah, padahal Musa itu berbeda. Kalau kita lihat contohnya ya di Keluaran 4, waktu Tuhan memanggil Musa di Keluaran 4:15, maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Ini percakapan antara Tuhan dengan Musa sedang membicarakan Harun. Engkau, Musa, harus berbicara kepadanya, Harun. Musa harus ngomong kepada Harun. Dan bagi Harun, engkau akan seperti seolah-olah seperti Allah bagi Harun. Musa itu bagaikan seperti Allah bagi Harun. Nanti kita akan bahas itu nanti di perkemahan berikutnya. Kita akan bahas lebih dalam. Nah, jadi sebenarnya ada pagar, Hazerot, pagar kan batasan. Ada batasan antara Harun dan Musa. Ada batasan antara Harun dan Miriam. Musa itu punya hubungan dengan Tuhan benar-benar berbeda dengan hubungan Miriam sama Harun kepada Tuhan. Beda. Kalau kalau baca di bilangan 12 ayat 5, setelah Tuhan dengar itu, lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu perkemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang. Bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Tuhan bilang, aku berhadap-hadapan, dan aku berterus terang. Kalau di Alkitab ditulis apa? Pada akhir zaman, aku akan berterus terang. Memberitakan Bapa kepada. Bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Nah, jadi Tuhan menegur, mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Apa yang Musa mengerti tentang bagaimana menerima firman, sikap hati firman, seberapa banyak tanggung jawab yang dia punya, Harun tuh nggak ngerti. Miriam pun nggak ngerti. Tapi Miriam dan Harun mengatai Musa. Mengatai Musa itu artinya mereka menurunkan derajat seseorang dengan mencaci maki, dengan penuh iri hati, untuk memenuhi keserakahan diri. Jadi mereka menilai diri sendiri sambil berpikir bahwa mereka itu layak, pantas, atau sanggup memegang posisi itu. Sambil ingin meninggikan diri dengan jabatan itu. Kalau kita lihat di
Ini saya gambarin pelataran kemah suci, saya gambarin kemah suci. Ini contoh bentuk kasar dari kemah suci yang Tuhan kasih Musa di atas gunung, yang Musa ajarin ke orang-orang untuk bangun dan untuk lakukan ibadah di sini. Nah, jadi yang paling tinggi di luar itu tuh pagernya ya. Pagernya. Nah, jadi di daerah yang dalam ini namanya pelataran kemah suci. Tidak sembarangan orang bisa masuk ke kemah suci. Ada syaratnya untuk bisa masuk ke sini. Berikutnya juga dengan ruang kudus. Nggak semua orang yang ada di pelataran bisa masuk ke ruang kudus. Apalagi ke ruang maha kudus. Ruang maha kudus itu ada tabut. Tabut itu adalah gambaran dari tahta Allah. Dengan adanya tabut itu, Tuhan mau ajarin bahwa, oh Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Dan lebih dalam lagi, di antara tutup pendamaian itu, Allah tuh berfirman di situ. Jadi kalau orang benar-benar bisa masuk ke ruang maha kudus, artinya tuh mereka berada di kediaman Allah. Jadi ada batasan-batasan seseorang bisa masuk kemana, syaratnya apa, tata cara ibadahnya seperti apa, itu sebenarnya punya banyak pelajaran yang penting. Tapi yang jelas yang mau saya tekankan di sini adalah ada batasan-batasan di mana seseorang itu tidak boleh lewati. Musa dan Harun membuang batasan itu dan membuat batasannya sendiri. Nah, di kehidupan kita hari ini, hanya Kristus yang bisa jadi pengantara buat manusia. Nggak ada yang lain. Tetapi kadangkala dalam hidup, seringkali Yesus Kristus itu tidak ditonjolkan, tapi dikesampingkan. Sedangkan manusia mengedepankan namanya. Dalam kehidupan rumah tangga, simpel deh dalam kehidupan rumah tangga, seorang suami menonjolkan dirinya, atau seorang istri menonjolkan dirinya. Dengan persahabatan, dalam suatu persahabatan lingkungan sosial, seseorang mengedepankan dirinya. Di gereja, seseorang mengedepankan dirinya. Padahal yang harus dikedepankan itu siapa? Hanya Yesus. Itu pun termasuk melanggar otoritas Allah, melanggar batasan-batasan. Nah, oleh sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, "Ah Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya." Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali." Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kira-kira kalau jadi Miriam, 7 hari di luar kemah dalam keadaan kusta itu gimana? Ada banyak pikiran. Kalau kemahnya jalan gimana? Kalau aku ditinggal gimana? Kalau kusta ini nggak sembuh gimana? Di luar perkemahan loh. Dia sudah menempuh perkemahan demi perkemahan sebagai pemimpin umat, dan dia pun dibuang. Dikucilkan di luar kemah. 7 hari. Itu adalah waktu di mana Miriam menemukan pertobatannya. Nah, kesimpulannya, fase kedua adalah fase-fase yang memperlihatkan rupa-rupa penyembahan berhala yang terselip jauh di dalam lubuk hati manusia. Kalau misalnya di Gunung Sinai, kita lihat ada lembu emas.
Allah yang nggak kelihatan, mereka pengen bikin rupanya. Di Kibrot Ta'awa, mereka diperlihatkan nafsu rakus. Dan di Hazerot, diperlihatkan kesombongan. Nah, kalau di Alkitab, 3 dosa besar manusia itu ini. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Dari awal, Tuhan udah kasih tahu. Bahkan di Taman Eden. Di Kejadian 3, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Pohon baik dan jahat itu baik untuk dimakan. Jahatnya udah hilang. Dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian, memberikan hikmat. Nah, dari awal tuh udah kasih tahu. Makanya di padang gurun pun Tuhan perlihatkan. Seperti ini loh. Kalian membanggakan diri sebagai umat Allah, ini isi kalian. Nah, hari ini kita pun bisa berkaca. Apakah dalam kehidupan kita, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup itu sama sekali nggak ada? Apakah setelah kita percaya Yesus, 3 hal ini nggak menghantui hidup kita? Nah, maka Tuhan Yesus kasih contoh bagaimana caranya untuk menghadapi 3 macam keinginan ini. Dibaca di Matius 4 ayat 3, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Yesus dalam keadaan kelaparan. Sama seperti umat Israel di padang gurun. Mereka itu nggak kelaparan, mereka itu ada mana. Tapi yang membuat mereka bersungut-sungut itu apa? Kami kurus, karena kami nggak makan ikan, nggak makan semangka, nggak mau makan mentimun. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalimat ini adalah satu kalimat yang hendak mencoba untuk menjelaskan kepada iblis. Kamu lihat aku lapar, memangnya lapar itu kenapa? Kalau baca di Ulangan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Maka dalam hidup kita, segala sesuatu yang Tuhan tuntun untuk kita lalui, baik itu kelaparan maupun kerendahan hati, itu hanya untuk memperlihatkan apa yang ada di dalam hati kita. Apakah kita berpegang pada perintahnya atau tidak? Dan tujuan akhirnya untuk apa? Untuk membuat manusia ngerti. Manusia tuh hidup, itu bukan cuma dari roti, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Berikutnya, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Di kitab Mazmur memang dicatat seperti ini. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Memang ada ya tertulis seperti itu. Tapi Yesus jawab apa? Maka Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ketika seseorang menganggap dirinya itu penting, hebat, tinggi,
maka mereka mengutamakan apa? Kita kan anak Allah, maka hal-hal spesial dan baik akan terjadi pada hidup kita. Kalau teman-teman dengerin khotbah yang minggu kemarin di gereja tentang anak sulung dan anak bungsu, seorang anak bungsu yang meminta harta kepada ayahnya dan pergi, meminta warisan dan pergi. Akhirnya dia kehilangan segala sesuatu dan kembali lagi. Warisan yang paling hebat yang harusnya dia terima itu adalah hati Bapa. Karena anak itu pun suatu saat harus mandiri dan harus menjadi bapa. Dan kalau dia tidak mewarisi hati Bapa, itu sia-sia. Seseorang yang hanya akan bisa membanggakan saja. Tapi Yesus jawab apa? Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Kalau kita mau, itu juga dicatat di Ulangan 6. Jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Yang terakhir, keinginan mata. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Itu juga di Ulangan 6. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya lah haruslah engkau bersumpah. Nah, jadi karena tidak ada manusia yang bisa mengalahkan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup, maka Yesus Kristus datang dan memperlihatkannya sambil mengajarkannya kepada setiap kita. Maka ketika kita sedang berjalan di padang gurun ini, kita mungkin sedang berpikir, saya ada di perkemahan keberapa, di fase keberapa. Tapi lebih baik setiap hari kita sadar ketika Tuhan menuntun kehidupan kita, Tuhan akan terus memperlihatkan sifat-sifat yang ada di setiap perkemahan untuk kita sadar, untuk kita bisa berperang, dan untuk kita bisa menang. Dan kunci untuk bisa menang adalah menang dengan firman. Semua Yesus tunjukkan dia menang kenapa? Karena dia tahu firman. Dan dia mengerti firman. Dan dia menyadari dan menghidupi firman. Lebih dalam dibandingkan iblis yang coba. Maka dari itu, biarlah kita semua yang terus-menerus memperhatikan firman secara mendetil seperti yang diajarkan oleh penulis buku, biarlah pada akhirnya kita memiliki kekuatan untuk sadar dan menyelidiki setiap hati kita, pada akhirnya membuang semua berhala yang ada dalam hati kita, supaya kita bisa menang. Nah, ini fase kedua. Fase kedua itu hanya memperlihatkan. Kalau Tuhan hanya membawa kita sampai ke fase kedua, terus ya apa harapan buat kita kan? Makanya ada fase ketiga. Fase ketiga itu Tuhan akan buang 3 hal ini. Bagaimana caranya nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Kita doa dulu. Kalau Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa atas kasih karunia-Mu lewat perkemahan di Gunung Sinai, Kibrot Ta'awa dan Haserot, kami diperlihatkan tentang bahaya keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Biarlah Bapa kami yang secara luar hidup beribadah kepadamu, kadang-kadang ada rupa kami yang mempermalukan namamu. Bapa tolong biarlah setiap firman yang diberikan kepada kami seperti pedang yang sangat tajam menusuk setiap hati kami, dan biarlah memperlihatkan kepada kami kenyataan keadaan kami, dan biarlah Bapa Engkau pada akhirnya menuntun kami dalam perkemahan-perkemahan untuk menyucikan hati kami, dan biarlah Bapa pada akhirnya kami menjadi umat-Mu yang dapat ikut serta dalam pekerjaan pengudusan-Mu. Biarlah Bapa kami tidak berpegang kepada apa yang kelihatan, tetapi kami berpegang hanya kepadamu dan mencari namamu. Dengan nama Yesus Kristus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku ke BPJS ya.
Kita tutup. Tapi kamu jadi udah confirm cuti ya? Kami di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan.